Bapak Ibu sekalian, panjang ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya ibu memberikan nasihat. Wahai anakku, aku tahu engkau adalah orang yang mempunyai kerajaan yang besar, mempunyai harta yang berlimpah, tapi kamu akan menjadi orang miskin di akhirat. Kecuali kalau kamu bangun malam untuk sholat malam, bracket sholat tahajud. Bu, prihatin ibunya kepada Nabi Sulaiman. Nah, kamu bangun malam sholat tahajud. Tapi dulu tak sebut sholat tahajud, disebut sholat malam, bangun malam. Kalau kamu tak bangun malam, kamu akan menjadi orang miskin di akhirat, walaupun di dunia kamu kaya. Maknanya apa? Tidak ada artinya apa-apa dunia ini. Yang kita miliki, apapun keistimewaan, kehebatan yang kita miliki, apakah itu pangkat ataupun kerajaan, apapun yang kita miliki, itu masih jauh. Maka yang merupakan anugerah dan rahmat Allah, yaitu bangun malam. Sallu bil lail walau bi rak'atin. Sembayanglah malam kamu, sembayang malamlah kamu walaupun hanya 2 rakaat. Ini bukan bermakna kita sembayang 2 rakaat, bukan Bu ya. Paling tidak sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang diperintah, yang disyariatkan bangun malam itu sembahyang tahajud 8 rakaat, dikerjakan matna 2, semuanya 4 salam. Tak kuat, tak mampu karena kesuntukan waktu, bisa 6, yakni 3 salam. Tak boleh juga 4 rakaat 2 salam, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ini saking pentingnya. Jadi kalau 8 rakaat tambah dengan 3 rakaat witir, jumlahnya berapa semua Pak? 11. Itulah sembahyang Rasulullah. Rasulullah setiap malam tidak kurang dari 11 rakaat. Walaupun Nabi itu telah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, tapi bangun. Kita yang dosa kita belum tahu, kita ini nasib kita surga atau neraka, kadang-kadang malas. Siapa yang malas, itulah bagus. Bagus. Kalau orang malas itu bagus. Tapi malas-malas itu tetap sembahyang juga. Paham tak? Jangan malas terus tak sembahyang. Malas tapi sembahyang bangun. Walaupun musim sejuk, dingin, hujan, renyai-renyai, sedapnya tidur, tarik selimut sedap. Aduh, terpaksa kita bangun karena ingat kepada perintah Rasulullah SAW. Dan ingat kepada kubur. Apakah aku dalam kubur ini ada amal apa tidak? Maka dia walaupun malas terpaksa pergi juga, walaupun malas untuk salat tahajud, untuk mengambil wudu. Terus Allah Akbar, muntah-muntah setan itu karena gagal memujuk rayu anak Adam. Paham tak? Jadi kalau Anda malas, maknanya tandanya itu sudah hampir diterima oleh Allah. Ya kan? Kalau ibu sudah malas sekali sembahyang, tapi sembahyang juga, itu dapat pahala besar. Karena melawan nafsu, melawan setan punya pujukan. Dan begitu juga kalau Anda ada merasa malas belajar, tengok. Aduh, Ustadz nih ditutup sampai 2 minggu. Kalau tak nasi lemak, nasiblah. Saya Bu ya. Lemak, kalau nak ditutup 2 minggu saya lemak. Bagaimana kalau tutup lama? Oh, jarang-jarang orang datang. Ini pasal lazim dimiliki oleh manusia. Kenapa? Kadang-kadang mudah dihinggapi oleh penyakit M. Apa penyakit M? Paham kan? Penyakit malas. Ibu, bapak sekalian, malam itu panjang. Jangan diperpendek dengan banyak tidur. Saya ulang kembali. Malam itu panjang. Jangan diperpendek dengan banyak tidur. Apalagi kita sudah umur. Kalau sudah umur itu namanya warga emas. Kemana lagi kita nak pergi? Menuju ke suatu arah yang amat unik. Apa itu? Alam barzah. Semakin kurang umur kita, semakin dekat kepada alam barzah. Betul apa tidak?
Ingat itu. Ya kalau kita malas ingat kubur Bu ya. Nah, itu peringatan luar biasa. Siang itu siang itu terang kan, terang. Kalau tak hujan lah, kalau tak mendung. Jangan jangan dilepaskan dengan banyak dosa. Artinya jangan digelapkan dengan dosa. Artinya apa? Kita lihat, matahari pagi tadi terang kan, bersinar terang sampai ke dalam pun tak usah pakai lampu terang. Artinya apa? Siang itu terang. Tapi jangan digelapkan dengan dosa. Tulislah Ibu Bapak Bu Benta. Kan saya nasihatkan kalau kita mau belajar ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tak pernah tak bawa pulpen. Pulpen ini tali. Masa pulpen tali? Kan ada tulis. Tapi ini tali kata Imam Syafi'i. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qaid suyudaka bil hibadil wathiqah. Ilmu itu liar. Al ilmu saydun, ilmu itu liar, bagaikan buruan yang liar. Maka kena ikat. Apa ikatnya talinya ilmu? Dengan tulisan. Kalau kita pergi belajar, barangkali ada gurunya memberikan makalah, hadis, ayat yang jarang kita jumpai, tulis. Kata-kata makalah, kata-kata hikmah, tulis. Tak lupa. Kalau tidak lupa. Kan begitu. Imam Syafi'i tak pernah tak mau pulpen, bawa. Sebab itulah menyuruh kepada kita semuanya supaya senantiasa bawa pulpen. Kalau kita dengarkan ceramah ataupun ada sesuatu yang menakjubkan, kita tulis.